Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد إخواني في الله أعزكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kita ambil dari kitab Al-Adab, kitab tentang menjaga adab, menjaga akhlak, karena termasuk daripada kesempurnaan seorang mukmin ketika dia memiliki perangai yang paling bagus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu ta'ala anhu rawahu al-Bazzar wa sahahahu al-Albani rahmatullahi alaihi fi sahih al-Jami'. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukmin, seorang yang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlak. Yang paling baik akhlaknya itulah mukmin yang sempurna, mukmin yang kamil. Sesempurnanya mukmin, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Itu yang akan kita inginkan. Itu yang kita inginkan, yang kita niatkan daripada pelajaran-pelajaran kita baca di sini. Yang kita pilih kitab Al-Adab agar kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesempurnaan keimanan tentunya setelah membangun akidah yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang sesuai yang dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempercantik akidah tersebut dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Masih dalam bab istihbab at-tabsyir, bab disenanginya seorang untuk memberikan kabar gembira, sampai kepada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ini akan menunjukkan kepada kita tentang keutamaan beliau. Abdurrahman ibn Sakhr, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, kunna qu'udan, dulu kami duduk-duduk, haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'ana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi nafarin, dan bersama kami di situ ada Abu Bakar dan di situ ada Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi nafarin, dan bersama beberapa manusia, para sahabat yang lain sedikit. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk sahabat yang tidak pernah pisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sahabat yang senantiasa menemani nabinya, yang tidak rela kalau berpisah dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan kecintaan mereka kepada nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi marwah al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dirimu adalah orang yang paling aku cintai dari siapapun kecuali min nafsi, kecuali diri saya. Saya mencintai diri saya, setelah itu engkaulah orang yang paling aku cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, wallah, dikatakan oleh Rasul, demi Allah, la ya Umar, tidak demikian, akan tapi an akuna ahab, hendaknya aku yang engkau lebih cintai daripada siapapun. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-an, mulai sekarang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang sangat cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sampai sedikit pun tidak mau berpisah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang duduk-duduk bersama mereka para sahabat, ternyata Rasulullah berdiri. Min baini adh-dhuhurina, berdiri dan meninggalkan diri-diri kami. Ketika beliau meninggalkan kami, fa'abta'a alaina, ternyata kami tunggu beliau, fa'abta'a, telat. Beliau pergi, bangkit dari majelis, pergi entah kemana. Tiba-tiba kami tunggu betapa lamanya, tidak seperti biasanya. Kami hitung waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, ternyata tidak kunjung datang. Maka fa'abtu alaina wa khashina ayyuqtata'a dunana, maka kami khawatirkan jangan-jangan telah terjadi sesuatu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuqtata'a dunana, jangan-jangan diganggu oleh mereka orang-orang kafir. Karena tidak ada orang yang paling dibenci oleh orang-orang kafir kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengkhawatirkan jangan-jangan terjadi sesuatu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibunuh, atau disiksa, atau dicegat, atau berbagai macam kemudaratan yang dikhawatirkan oleh mereka para sahabat. Fafazi'na, maka hal ini membuat kami khawatir. Jangan-jangan ini yang membuktikan kepada kita kecintaan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqumna, maka kami pun akhirnya berdiri coba mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faquntu awwala man fazi'a, dan saya adalah seorang yang paling pertama kali kaget, seorang yang paling pertama kali kaget dan khawatir, takut akan terjadi sesuatu pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini termasuk keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat mencintai Nabi, sahabat yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sebagian sahabat tidak menghormati Nabi, la, tidak demikian. Akan tapi mereka para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan dari kekasih mereka yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah termasuk sahabat Nabi yang paling semangat terhadap ilmu, berlapar-lapar bersama Nabi, meninggalkan jual beli, meninggalkan bercocok tanam hanya untuk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ketika disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berbahagia kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Tapi syafaat Nabi terbagi menjadi 6. Para ulama membagi menjadi 2, dan masing-masing daripada keduanya dibagi menjadi 3. Jadi total 6. Yang pertama umum,
yang kedua khusus. Yang umum atau yang khusus terlebih dahulu. Yang khusus ada 3. Yang pertama apa? Syafaat Rasulullah untuk siapa? Khusus. Syafaat ini milik Nabi. Yang para Nabi tidak memiliki syafaat ini. Siapapun tidak memiliki syafaat ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan syafaatul khasah. Syafaat yang umum atau yang khusus hanya milik Nabi, tidak selainnya. Siapa? Syafaat Rasulullah untuk Abu Talib. Nah, syafaatnya Rasulullah untuk pamannya. Seorang yang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat. Seorang yang musyrik tidak berhak mendapatkan syafaat. Karena man dzalladzi yashfa'u indahu man yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izinnya. Dan setelah Allah memberikan izin, illa liman irtada. Siapa yang mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah Allah berikan ridha kepadanya. Yang memberikan syafaat Allah ridha, dan yang diberikan syafaat Allah pun ridha. Apakah Allah ridha dengan kekafiran? Tidak, jawabannya. Lantas kenapa Abu Talib mendapatkan syafaat khusus? Khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi barakallahu fiikum, syafaatnya Rasulullah tersebut kepada Abu Talib tidak mengeluarkan Abu Talib daripada neraka. Beliau hanya mendapatkan keringanan, diangkat sampai kepada neraka yang paling tinggi, kemudian dikenakan 2 sandal yang terbuat daripada api. Kemudian ketika dipakaikan sandal tersebut, yadli dimaghu, kemudian bergolaklah kepalanya. Sampai-sampai Abu Talib mengatakan, sesungguhnya saya adalah orang yang paling keras azabnya. Padahal Nabi menyatakan beliau adalah orang yang paling ringan azabnya. Dipakaikan sandal di kakinya yang melepuh kepalanya. Ini syafaat Nabi khusus kepada Abu Talib. Yang kedua, syafaat al-udma, syafaat yang agung, syafaat yang besar. Kapan hal tersebut terjadi? Ketika padang mahsyar, ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah Rabbul Alamin, maka mereka sangat letih. Sementara matahari berada di atas kepala-kepala mereka 1 mil jaraknya. Ada di antara mereka yang sangat letih sampai-sampai keringatnya ke arah mata kaki mereka, lutut mereka, sesuai dengan amalan-amalan mereka masing-masing. Maka ketika mereka letih, mereka datangi Adam. Ya Adam, anta abuna. Wa ya Adam alaihissalam, engkau adalah bapak kami, manusia yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Rabbmu, berikanlah syafaat kepada kami agar disegerakannya hisab. Maka Adam menyebutkan dosanya. Saya telah melakukan dosa demikian dan demikian. Kemudian dikatakan nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Ini Adam alaihissalam tidak memikirkan kepada istrinya, tidak memikirkan kepada putranya, tidak memikirkan kepada putrinya. Yang dia pikirkan siapa? Dirinya sendiri. Ini menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Kemudian pergilah kalian kepada Nuh. Maka manusia mendatangi Nuh alaihissalam. Dikatakan anta awal rasul. Engkau adalah Rasul yang paling pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Maka berikanlah syafaat kepada kami. Maka Nuh menyebutkan perbuatan yang pernah dia lakukan, yang dianggap aib. Saya pernah melakukan suatu aib, 1, 2 disebutkan. Kemudian nafsi, nafsi, saya tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian. Jiwaku, jiwaku, pergi kalian kepada Ibrahim. Manusia datang kepada Ibrahim. Demikian Ibrahim menyebutkan perbuatan yang tidak layak bagi beliau alaihi salam. Maka beliau merintahkan untuk datang kepada Musa. Musa alaihi salam pernah menyatakan, saya pernah membunuh manusia. Kemudian datanglah kalian kepada Isa. Maka Isa mengatakan nafsi, nafsi. Maka pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan anna laha, anna laha. Inilah bagianku, inilah bagianku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum tidak langsung memberikan syafaat sebagaimana klaim kebanyakan manusia. Kita enggak usah sholat, yang penting kita banyak sholawat. Karena kita tidak akan masuk surga kecuali syafaat Nabi. La ilaha illallah. Ucapan yang sangat keliru, ucapan yang sangat batil. Tidak usah sholat, kita sholawat saja kepada Nabi. Nanti Nabi akan memintakan syafaat kepada Allah dan kita akan mendapatkan syafaat disebabkan karena kita sudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan yang batil.
Karena Nabi SAW ketika nanti di Yaumul Mahsyar, ketika berjumpa dengan Rabbul Alamin, tidak langsung memberikan syafaat, akan tapi sajadah. Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Nabi sujud. Setelah sujud sekian lama, maka Allah berfirman, Kul tasma', bicaralah kamu. Allah berfirman kepada Nabi, bicaralah kamu. Kamu akan didengar ucapannya. Sal tu'ti, mintalah. Kamu akan diberikan apa yang kamu inginkan. Ishfa' tushaffa', mintalah syafaat karena engkau akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Tidak langsung memberikan syafaat, akan tapi setelah melalui beberapa proses, di antaranya sujud terlebih dahulu. Dia agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang kedua, syafaatul uzma. Yang ini kekhususan bagi Nabi. Yang ketiga, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membukakan pintu surga. Ketika mereka sudah selesai hisab, ketika mereka sudah selesai mengalami perjalanan yang mengerikan, sirat di atas jembatan yang diletakkan di atas punggung Jahannam, kemudian ketika mereka berhasil, maka mereka mendapati al-jannah dalam keadaan tertutup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, maka digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga zumara secara rombongan-rombongan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Serombongan demi serombongan, satu kloter demi kloter, mereka masuk ke dalam al-jannah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, maka ketika mereka sudah sampai di hadapan al-jannah, maka di situ ada huruf waw, berarti ada wasaid, ada perantara, bukan mereka yang membukakan pintu, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menafsirkan ayat tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Ketika mereka sudah di hadapan al-jannah, mereka yang mendapati jannah dalam keadaan pintu tertutup, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu tersebut, meminta izin untuk dibukakan. Maka sang khazin, penjaga surga, ketika itu mengatakan, man anta? Maka dia katakan, ana Muhammadun, siapakah kamu? Maka jawaban Rasul, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sang penjaga al-jannah, penjaga surga mengatakan, bika umirtu alla aftahu qabla ghairika, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab engkaulah aku diperintahkan untuk membuka pintu ini. Dari sini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa membuka pintu tersebut kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bika umirtu, dengan sebab engkaulah aku diperintahkan untuk membuka pintu ini, dan aku diperintahkan untuk tidak membukakannya kepada selain engkau. Yang pertama kali buka pintu surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain beliau. Khusus milik Nabi sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Maqaman mahmudan, kedudukan yang paling tertinggi. Asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmudan, agar Allah memberikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang paling mulia. Kenapa dikatakan kedudukan yang paling mulia? Tidak ada satupun makhluk yang sanggup memberikan kepada 3 perkara ini. Pertama, mempercepat hisab. Yang kedua, memberikan syafaat kepada seorang yang kafir, Abu Talib. Yang ketiga, membukakan pintu al-jannah. Tidak ada yang sanggup kecuali Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat al-khas. Syafaatul am. Yang kedua, syafaat yang umum. Syafaat yang umum terbagi menjadi 3. Mohon apa saja? Yang pertama, liman istahaqqal atau liman istahaqqan nar alla yadkhuluha, bagi mereka orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, Allahumma ighfirlah, ya Allah ampuni dia. Ketika dia sudah hampir mau masuk ke dalam neraka, dengan sebab syafaat Nabi, orang tersebut tidak jadi masuk neraka, dia masuk ke dalam al-jannah. Ini syafaat yang pertama, dan ini umum. Setiap nabi memiliki syafaat seperti ini. Kemudian yang kedua, bagi orang yang sudah masuk ke dalam neraka Jahannam, sudah masuk ke dalam neraka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat.
Kemudian orang tersebut yang sudah masuk ke dalam jahannam dikeluarkan dan dia masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan hadisnya panjang lebar dalam Sahih Bukhari. Yang mengingkari syafaat seperti ini cuma dua kelompok. Dua kelompok, yang pertama al-Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Yang kemudian berpecahlah pemikiran tersebut dari dua kelompok ini. Akar permasalahan sejak dahulu dari dua perkara ini, dari dua kelompok ini. Pertama, dikatakan bahwasanya kaum Khawarij mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar mukhallad, kekal di dalam neraka. Ini akidah mereka. Demikian pula Mu'tazilah tidak kalah ketinggalan. Mereka katakan tidak mungkin seorang yang sudah masuk ke dalam neraka dia akan bisa keluar. Ini anggapan batil mereka dan mereka sama sekali tidak punya hujjah. Adapun hujjah Ahlussunnah hadis mutawatir. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, dalam riwayat Muslim disebutkan, dalam riwayat Ahmad disebutkan, banyak sekali hadis-hadisnya. Mereka tidak akan bisa menentang daripada hadis yang sudah mutawatir, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua, dari sisi ijma', kaum salaf telah ijma' akan hal ini. Dan siapa menentang ijma' berarti wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, alamat kebinasaan. Kemudian syafaat yang ketiga yang umum, yang syafaat ini dimiliki oleh Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat raf'ul darajati, raf'u ad-darajati, mengangkat derajat. Ketika mereka sudah masuk ke dalam al-jannah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk mendoakan, untuk memintakan syafaat kepada Allah agar derajat mereka orang-orang mukmin diangkat dengan derajat yang tinggi di hadapan umat-umat selainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Abu Hurairah di antara keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sangat semangat terhadap ilmu. Seorang yang semangat terhadap ilmu agama. Karena sudah dimaklumi yang namanya din tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Yang namanya as-salih, yang namanya kemaslahatan umum dunia wal akhirah tidak akan tegak kecuali dengan sebab al-ilmu. Maka beliau sangat paham bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara memperbaiki dan membangun agama. Tidak lain dan tidak bukan harus daripada sumber yang paling pertama, yaitu al-ilmu syar'i, menimba dengan ilmu asy-syar'i. Oleh sebab itu disebutkan dalam riwayat Ahmad, dikatakan ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bagaimana Anda bisa mengetahuinya sementara kami para sahabat yang lain tidak mengetahuinya? Apa kata Abu Hurairah? Innahu lam yakun syaghalani an Rasulillah saqafa atau saqafah as-sawqi. Kenapa saya mendapatkan hadis sementara kalian tidak mendapatkan hadis? Beliau katakan, karena saya tidak pernah tersibukkan dari majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan transaksi-transaksi yang ada di pasar-pasar kalian. Dan saya tidak pernah tersibukkan daripada gharas, daripada bercocok tanamnya kalian di ladang-ladang kalian. Beliau katakan, innama kuntu alzamu, hanya saja saya senantiasa duduk-duduk berkomitmen, senantiasa istiqamah di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam li kalimatin yu'allimaniha, untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang beliau ajarkan kepada saya. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lantas bagaimana makanan yang dimakan oleh Abu Hurairah? Beliau tidak kerja, tidak jual beli, tidak bercocok tanam. Dari mana makanannya? Walil luqmatin yut'imuniha, dan dari makanan suapan nasi yang beliau berikan kepada kami berupa sedekah. Karena beliau ahlus sufah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang berlapar-lapar, sabar 'alal faqr. Ya, ini merupakan nasihatnya Syekh Muqbil rahimahullahu taala kepada mereka para penuntut ilmu dengan ucapan as-sabr 'alal faqr. Sabarlah wahai para penuntut ilmu di atas kefakiran. Perhatikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana alu Muhammadin, beliau katakan, atau ma syabi'a alu Muhammadin. Aisyah mengatakan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma syabi'a, tidak pernah yang namanya syabi'. Syabi'a itu kenyang. Sebelum atau setelah beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah, sementara di Madinah beliau sudah menjadi orang nomor satu di antara mereka kaum muslimin. Dijadikan orang nomor satu, dijadikan orang yang paling mulia, dijadikan orang yang paling dicintai.
yang mereka para manusia, para sahabat khususnya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan orang ini. Itu Muhammad SAW. Ternyata barakallahu fikum, orang yang paling mulia, orang yang dinomorsatukan, orang yang paling dicintai di langit dan di bumi. Ternyata ma syabi'a al Muhammadin salata ayyam mutatabi'ah. 3 hari berturut-turut tidak pernah kenyang. Minal khubzi, dari makan roti. Ini keluarga Muhammad. 2 hari kenyang, besokannya lapar. Sehari kenyang, 2 hari kelaparan. 3 hari kenyang berturut-turut, abadan, tidak pernah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anha. Hadza nabiyunal karim. Inilah nabi kita yang mulia. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan keutamaan, pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia, siapakah orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Anda, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Hurairah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat, Rasul memuji Abu Hurairah. Apakah pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad dhanantu alla yas'alani. Sungguh saya sudah menyangka tidak ada satupun yang akan bertanya an hadzal hadis, tentang hadis ini, tentang hadis syafaat ini, ahadun ghairaka, siapapun kecuali Anda. Saya sudah menyangka tidak akan ada yang bertanya tentang ini. Yang pertama kali menjawabnya, yang pertama kali akan bertanya mesti engkau orangnya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ra'aitu min hirsik min al-hadis." Karena saya tahu betapa semangatnya Anda terhadap hadis. Ini pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi katakan, karena saya telah melihat betapa semangatnya engkau terhadap ilmu hadis. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah setelah memberikan pujian kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, "As'alun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Riwayat Bukhari. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat saya nanti di hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas, keluar daripada hatinya. Apa makna ikhlas di situ? Apa makna la ilaha illallah di situ? Apakah seorang mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali satu hari? Ikhlas, masyaallah. Tapi datang ke kuburan, datang ke lautan, datang ke pegunungan, cari wangsit, minta kepada arwah leluhur. Tapi kalau di rumah, la ilaha illallah. Apakah orang seperti ini dikatakan ikhlas? Sebelum kita menerjemahkan ikhlas, apa makna la ilaha illallah? Baik, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Jangan kalah sama orang kafir. Jangan kalah dengan orang-orang musyrikin Arab terdahulu. Berapa banyak mereka manusia menerjemahkan apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah betul? Ini kalimat penuh kerancuan. Kalimat yang masih ada kerancuan di dalamnya. Kita tanyakan dulu, apa makna Tuhan? Ya, Tuhan itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, yang mematikan manusia, itu Tuhan. Kalau kalian katakan seperti itu, orang kafir berarti masuk Islam. Nggak akan diperangi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengikrarkan Tuhan. Orang kafir Quraisy semacam Abu Jahal, Abu Talib, demikian pula Abu Lahab dan Abu lainnya. Nah, mereka mengikrarkan bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur rizki, memberikan rizki, mengatur alam, menghidupkan, mematikan. Itu tugas Allah. Mereka paham. Dalil, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakan,
kepada mereka orang-orang kafir, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan rizki dari langit-langit dan bumi? Allah tumpahkan airnya dari atas langit, kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memberikan penglihatan kepada mereka dan juga pendengaran kepada diri mereka manusia? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada selain Allah yang sanggup memberikan mata, memberikan telinga, memberikan lisan? Apakah ada? Mereka tidak akan bisa menjawabnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan setelah adanya mati dan siapa yang mematikan setelah dia hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur alam semesta ini? Kata Allah, fasayaqulunallah, mereka pasti akan mengucapkan semua itu adalah perbuatan Allah semata. Berarti apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ucapan orang kafir. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kalau kalian sudah mengikrarkan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa tidak menjadikan kalian taat kepada Allah dan takut akan ancamannya? Kenapa kalian melakukan kesyirikan? Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, bukan. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadati, itu baru tepat. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk mendapatkan persembahan kecuali Allah semata. Ini baru makna la ilaha illallah. Dan mereka orang-orang kafir paham kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu ketika Rasulullah berpidato, qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah oleh kalian ucapan la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah? Orang kafir ketika itu satu pun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bukankah mudah? La ilaha illallah. Kenapa mereka enggak mau? Karena tahu maknanya. Mereka tahu arti daripada makna la ilaha illallah. La ilah nafyan, penafian. Yang namanya menafikan artinya harus membuang seluruh ilah yang dinafikan. Illallah isbatan, penetapan satu ilah. Oleh sebab itu ketika didengungkan kalimat la ilaha illallah, mereka anggap ini adalah seorang yang gila. Seorang yang gila, dikatakan sihir, dikatakan tukang dukun, berbagai macam ucapan-ucapan keji diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sudah dikenal kepribadiannya oleh mereka jahiliyah. Semenjak kecil sudah ketahuan bagaimana lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syatmnya atau syamtuh, bagaimana tindak tanduknya, ucapannya, perbuatannya. Ketika kecil pandai bermain panah. Ketika sudah dewasa, dari kecil sampai dewasa tidak pernah terdengar riwayat Muhammad itu dusta. Bahkan ketika Muhammad sedang gagah-gagahnya menjadi seorang pemuda yang gagah, dikatakan hadza al-amin, itulah seorang yang terpercaya, itulah orang yang terpercaya. Dikenal di masyarakat jahiliyah. Sampai usia 40 beliau tetap dikatakan sebagai al-amin, manusia yang paling bisa dipercaya di muka bumi. Bukan di jahiliyah saja, di muka bumi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendatangkan atau datang membawa Al-Qur'anul Karim, mendakwakan kalimat la ilaha illallah, berubah penilaian mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian mereka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka membawa Al-Qur'an. Wajibu an ja'ahum munzirun minhum, mereka merasa aneh dengan seorang pemberi peringatan yang padahal seorang pemberi peringatan tersebut muncul di tengah-tengah mereka dan berasal daripada diri-diri mereka. Tahu sendiri bagaimana nasabnya, kenal sendiri bagaimana kepribadiannya, pandai menyambung tali silaturahmi. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyantuni anak-anak yatim. Ini sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai mengislahkan dua kelompok yang berselisih. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat perhatian kepada anak-anak yatim, orang-orang fakir, miskin. Ulai Muhammad. Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sadiq Al-Amin, seorang yang jujur lagi terpercaya. Mereka sudah tahu. Akan tapi ketika telah datang membawa Alkitab wal Quran, Al-Quran wal Hikmah,
datang membawa Al-Quran, menampakkan dengan Al-Quran tersebut sunnah, hikmah yang keluar daripada lisannya dan juga anggota tubuhnya, maka mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru hadza sahirun kadzdzab. Dikatakan ini tukang sihir, ini seorang pendusta. Kapan Muhammad pernah dusta? Dikatakan kadzdzab berarti orang yang sering dusta. Wahai orang kafir, kalian sudah mengerti bagaimana kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah tahu wahai jahiliyah bagaimana perbuatan dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba setelah mendatangkan atau datang membawa Al-Quran, tiba-tiba saja berubah lakuknya menjadi sahirun kadzdzab, tukang sihir lagi banyak berdusta. Kenapa mendapatkan lakop sahirun kadzdzab? Allah ceritakan bagaimana mereka, yaitu aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah orang ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu saja? Perhatikan ucapan mereka. Makna la ilaha illallah. Paham? Orang kafir, ucapan orang kafir. Para ucapan mereka jahiliyah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum, mereka orang-orang kafir paham makna la ilaha illallah. Apakah makna la ilaha illallah? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah kamu mau jadikan, apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak, sesembahan-sesembahan kita semua ini dijadikan satu saja hanya untuk Allah? Inna hadza la syai'un ujab. Maka sungguh perkara ini adalah perkara yang sangat aneh. Perhatikan bagaimana orang-orang jahiliyah paham makna la ilaha illallah. Dan termasuk pelajaran yang bisa kita ambil daripada ayat setelahnya, terdapat pelajaran di mana terjadi suatu kesesatan, di mana terjadi suatu penyimpangan, mesti ada orang yang pandai bicara di dalamnya. Dan di antara mereka adalah orang-orang besar, orang-orang tokoh, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang wajar atau patut atau layak untuk ditokohkan, seorang yang biasa hidup mewah. Sebab itu Allah katakan wa talaqal mala'u minhum. Maka ketika sudah mencaci Muhammad, dikatakan ini adalah perkara yang aneh, maka berangkatlah para tokoh tersebut. Di antaranya Al-Walid bin Mughirah, orang tuanya Khalid bin Walid, seorang yang kaya raya, yang memiliki banyak anak, yang kemudian Allah tambah anaknya, Allah tambah pula kekayaannya sebagai bentuk istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Itu Walid Al-Mughirah. Orang ini berpidato. Orang ini berpidato di hadapan seluruh manusia bangsa Arab ketika itu. Animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Orang ini mengatakan, lanjutkan, istiqomahlah kalian terhadap penyembahan kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian. Wasbiru ala alihatikum, sabarlah kalian. Subhanallah, memerintahkan supaya sabar. Kalau melakukan syirik, sabar. Kalau ada ahlu tauhid, jangan dikubris, sabar. Inna hadza la syai'un yurad. Orang ini nanti akan kalah. Perhatikan, ya kan? Berapa banyak kiai-kiai yang mereka sudah bergelima dengan kesyirikan, ketika datang dakwah sunnah, dakwah tauhid, mereka pidato di hadapan seluruh jamaah. Inna hadza la syai'un yurad. Orang seperti ini akan hilang nanti, mental, diusir. Demikian. Kemudian mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Sungguh kita tidak pernah mendengar ada kabar yang dibawa oleh orang ini daripada perbuatan nenek moyang kita. Inna hadza illa ikhtilaf. Sesungguhnya tidaklah apa yang dibawa oleh Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam melainkan kedustaan, melainkan mengada-ada saja. Ini ahlul haq dimanapun mesti akan memiliki musuh dari kalangan ahlul batil yang pandai berbicara. Maka sudah selayaknya bagi ahlus sunnah untuk senantiasa semangat, heros, semangat untuk menuntut al-ilmu. Karena sungguh yang menjaga kesucian agama al-Islam, yang menjaga kemurnian agama tauhid, manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka para sufiyun, bukan mereka para hizbiyun, mubtadi'un, bukan. Yang menjaga agama ini adalah salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah. Lidzalik, oleh sebab itu barakallahu fikum, sudah selayaknya bagi mereka ahlu sunnah untuk semakin semangat menimba ilmu untuk menjelaskan kepada manusia
Dan mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dimaklumi. Ketika Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan kabar dariku hadis meskipun satu ayat. Entah itu ayat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah wahyu, dua wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi bukan ucapan yang keluar daripada hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang telah kami wahyukan kepada dirinya. Maka balighu anni walau ayat, sampaikan kabar dariku meskipun cuma satu ayat. Kenapa? Karena Nabi sangat mencintai. Nabi sangat mencintai. Kalau dengan sebab ucapan tersebut yang keluar daripada lisannya atau sesuatu yang dibawa oleh Nabi berupa Al-Quran sampai kepada manusia, maka Nabi akan mendapatkan satu pahala. Disampaikan oleh manusia hadis, karena hadis, Al-Quran dan hadis adalah petunjuk, sumber petunjuk. Kalau petunjuk sudah disampaikan, satu pahalanya. Kemudian kalau ternyata pahala tersebut atau petunjuk tersebut, Quran atau ayat atau hadis, sampai kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut ikut kepada hidayah tersebut dengan sebab kalamullah, dengan sebab kalam Nabi, pahalanya jadi dua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak umat manusia mengikuti kalamullah, mengikuti kalam Nabi, berapa banyak pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, mereka ahlus sunnah, para ulama yang senantiasa menyebarkan dakwah, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berlomba-lomba dengan penuh semangat bagaimana caranya agar Nabi semakin mulia. Disebarkan hadis, mereka mendapatkan hidayah, dengan sebab kita dapatkan pahala, dan tetap pahala tetap mengalir sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. فقام رسول الله من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخاشنا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka saya adalah orang yang pertama kali kaget, khawatir, takut. Maka fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bangkit dan aku keluar daripada majlis tersebut. Abtaghi Rasulullah, yang tidaklah aku keluar melainkan aku harapkan ingin mencari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansari li Bani Najjar, sampai aku dapati ternyata di daerah situ terdapat ha'id, tembok, pagar milik Bani Najjar. Faturtu bihi hal ajid lahu baban, maka aku kelilingi pagar tersebut, apakah ada pintu? Falam ajid, ternyata saya tidak mendapatinya. Apakah benar ucapan Abu Hurairah ini? Apa maksudnya? Nyari keliling pagar, ternyata loh, pagar ini ada pintunya. Lantas lewat mana orang ini? Yang punya pagar kalau masuk lewat mana? Gimana ini? Maksud ucapan Abu Hurairah bagaimana? Faturtu bihi, maka aku kelilingi pagar tersebut. Hal ajid lahu baban, apakah aku dapati di situ pintu? Ternyata falam ajid, ternyata aku tidak mendapati pintu. Apa maksudnya? Pintunya terkunci. Dapat pintu tapi terkunci, itu maksudnya. Bukan gak ada pintunya. Bagaimana mungkin orang punya kebun dipagarin, gak ada pintunya? Masuk lewat mana dia? Falam ajid, maka aku tidak mendapati pintu yang terbuka. Faida Rabi'un, ternyata aku dapati di situ ada celah. Rabi', nanti akan ditafsirkan apa itu Rabi'. Yadkhulu fi jawfi ha'id, ternyata ada Rabi' yang masuk ke dalam lubang yang ada di tembok tersebut. Min bi'rin kharij, dari bir itu sumur yang ada di luar pagar. Dijelaskan oleh rawi, war Rabi' itu jadwal al-jadwal atau al-jadwalus shaghir. Jadwal shaghir, jadwal itu tempat air mengalir tapi kecil, selokan. Faktafaztu, maka ketika itu aku lihat ada lubang kecil, maka faktafaztu, maka keluar. Faktafaztu bisa dibaca faktafartu, artinya seperti digali-gali. Fadakhaltu ala Rasulillah, ternyata aku dapati di situ
Aku masuk, ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah bertanya, apakah itu Abu Hurairah? Maka faqultu, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana ucapan Nabi dengan mengucapkan kalimat Abu Hurairah. Apakah itu Abu Hurairah? Dari sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat perhatian kepada muridnya. Dari sini dianjurkan para guru, para asatidzah untuk memperhatikan bagaimana keadaan murid-muridnya. Yang sakit diperhatikan. Bagaimana si Fulan? Bagaimana si Alan? Wah, ini jalannya si Fulan. Wah, ini suaranya si Fulan. Sepertinya si Fulan. Ini dianjurkan. Bagaimana kepada guru untuk perhatian kepada mad'unya. Karena tidak ada satu pun yang menyenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mad'unya berbahagia. Ini diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifatnya? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ini sifat Nabi kita. Disebutkan dengan 5 sifat. Yang pertama, qad ja'akum rasul. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Sifat yang pertama rasul. Beliau adalah utusan daripada utusan Allah. Min anfusikum, yang kedua dari diri-diri kalian manusia, bukan jin, bukan malaikat, akan tapi min anfusikum, daripada diri-diri kalian. Sifat yang ketiga, azizun ma'anittum, terasa berat penderitaan yang kalian alami. Kalian mendapati kesulitan-kesulitan, kalian mendapati berbagai macam problema-problema, maka Rasul akan terasa sakit, akan terasa berat di dalam hatinya. Ya Allah si fulan kada, ya Allah si fulan kada. Terasa iba pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum, seorang yang semangat memberikan hidayah kepada kalian. Ini sifat Nabi yang keempat. Bil mu'minin raufun rahim, terhadap orang-orang mukmin jangan ditanya lagi. Allah puji Nabi dengan rauf rahim, dengan seorang yang penghibah dan seorang yang sangat penyayang. Sangat iba melihat kaum muslimin, sangat sayang dan penuh dengan kasih sayang kepada kaum mukminin. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itu ikhwanana, hafizani wa hafizakumullah jami'an, jadilah antum sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia. Disinilah kita pentingnya mempelajari adab. Jangan meremehkan sekecil apapun adab. Karena manusia telah melihat kepada diri-diri kita, Masya Allah, menggunakan jubah yang akhwat, Masya Allah, menggunakan cadar, kerudung dengan kerudung yang syar'i. Satu saja kesalahan, entah berupa akhlak, keseharian, maka yang terkena adalah dakwah. Bukan individunya yang disalahkan, tapi dakwahnya. Masa jenggotan jubah, tapi kalau adzan masih nongkrong di warung, apa kata manusia? Akan menjadi jelek, aib. Masa cadar kerjaan yang ngutang misalnya, nggak pernah mau bayar, kayak gini dong. Katanya tahu agama, jelek pengajiannya. Pengajian kan bukan akhwatnya, tapi pengajian. Apalagi problema akhwat ummahat yang ta'adud. Fulana dengan fulana berkelahi, ditonton oleh warga. Fulana demikian, fulana demikian. Berarti pengajiannya jelek. Yang rusak bukan akhwatnya, bukan ikhwannya. Akan tetapi barakallahu fikum dakwah. Oleh sebab itu Syekh Muqbil rahimahullahu taala, akhafu ala da'wati. Yang paling saya khawatirkan daripada dakwah ini terjadi kejelekan-kejelekan anfusana adalah diri-diri kita pribadi. Kesalahan yang keluar atau muncul dari kepribadian diri kita. Kita yang salah, dakwah yang kena. Kita yang keliru, dakwah yang menjadi kambing hitam. Lihat fulan demikian, lihat fulana demikian. Yang kena bukan fulan atau fulana, yang kena lihat salafiyun. Sebab itu jaga akhlak, jaga adab dengan tetangga. Nah, kalau mereka memutuskan tali silaturahmi kepada kita, sambung. Mereka membelakangi kita, kita justru dekati dia. Sabar menghadapi warga masyarakat umum. Sebagaimana Nabi kita, harisun 'alaikum, semangat untuk menyampaikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minin raufun rahim, terhadap kaum mukminin rauf, penghibah dan penuh dengan kasih sayang. Sudah insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu
Barakallahu fiik.